Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windika Yesa Kutra Fitriana dengan nomor induk mahasiswa 29027267782, program studi S1 Bisnis Manajemen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hirda Sabriyah Darakospa, SP, MIL, MSc yang telah memberikan kesempatan diskusi pada mata kuliah Etika Bisnis dan Berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan konsep risk management, isu manajemen, dan krisis manajemen berdasarkan materi kuliah minggu ini. Manajemen risiko adalah proses yang berfokus pada identifikasi dan penanganan masalah potensial yang belum terjadi dengan tujuan mencegah atau mengurangi dampaknya jika itu terjadi. Pendekatan ini meliputi pengelolaan risiko yang dapat dicegah, resiko strategis yang diambil untuk keuntungan bisnis, dan resiko eksternal yang sulit diprediksi. Strategi manajemen resiko mencakup pengurangan kemungkinan kejadian resiko dan pengembangan kemampuan untuk mengelola dampaknya jika resiko tersebut terjadi. Manajemen masalah adalah proses yang digunakan organisasi untuk menutup kesenjangan antara tindakan perusahaan dan harapan pemangku kepentingan. Proses ini meliputi identifikasi, analisis, prioritasasi, dan perumusan serta pelaksanaan respon terhadap isu yang ada. Manajemen masalah juga mencakup evaluasi dan pengendalian hasil tanggapan serta memperhatikan evolusi isu sesuai siklus hidupnya agar respon perusahaan selalu relevan dan efektif dalam menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Manajemen krisis adalah pengelolaan isu atau peristiwa yang telah berkembang menjadi ancaman serius bagi kelangsungan organisasi. Pendekatan ini melibatkan langkah proaktif seperti identifikasi area kerentanan, pengembangan rencana tanggap krisis, pembentukan tim krisis, simulasi latihan krisis, dan pembelajaran dari pengalaman krisis sebelumnya. Tujuannya adalah mengelola situasi krisis secara efektif agar dampak negatif dapat diminimalkan dan hasilnya membawa perbaikan serta pemulihan yang berkelanjutan bagi organisasi. Di sini saya akan mengambil contoh perusahaan Unilever yang pernah mengalami krisis besar dan cara perusahaan tersebut menanganinya. Salah satu contoh nyata krisis besar yang pernah dialami oleh Unilever adalah kontroversi terkait produk Dove yang dihadapkan pada tuduhan iklan yang dianggap rasis pada tahun 2017. Iklan Dove yang menampilkan transformasi kulit seorang wanita dari gelap ke terang menuai kritik luas dari publik dan media sosial yang menilai bahwa kampanye tersebut menyiratkan pesan yang diskriminatif dan tidak sensitif secara rasial. Krisis ini mengancam reputasi global Unilever sebagai perusahaan yang selama ini menempatkan nilai keberagaman dan inklusi sebagai bagian dari identitas mereknya. Dalam menangani krisis ini, Unilever segera merespon dengan permintaan maaf publik yang tulus, menarik iklan dari semua platform, dan mengumumkan peninjauan mendalam atas kebijakan pemasaran dan keberagaman internal perusahaan. Unilever juga mengambil langkah penguatan tim manajemen krisis dan menerapkan pelatihan untuk karyawan dan agensi periklanan guna memastikan sensitivitas budaya yang lebih baik di masa depan. Respon cepat dan terbuka ini membantu mengendalikan dampak negatif serta memperbaiki kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Pelajaran penting dari kasus ini adalah urgensi manajemen risiko yang melibatkan identifikasi potensi isu yang mungkin timbul dari aspek pemasaran dan komunikasi, serta pentingnya manajemen isu dalam menutup kesenjangan antara ekspektasi publik dengan tindakan perusahaan. Krisis tersebut menegaskan kebutuhan bagi perusahaan untuk memiliki protokol krisis yang siap dan dilatih secara berkala, serta menjaga transparansi dan komunikasi efektif untuk mempertahankan legitimasi dan reputasi bisnis. Integrasi manajemen risiko, isu, dan krisis secara komprehensif sangat vital untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang dapat muncul dari berbagai aspek operasional perusahaan. Terima kasih atas kesempatan diskusi yang diberikan. Semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.